jangan like, jangan subscribe channel ini, dan jangan lupa pasang Kickstarter. Ya, malam ini kita bakalan buat apa? Salah satu video. Karena kemarin banyak yang tanya kaitannya getar di motor. Penyebab getar di motor, ada yang getarnya di tangan, ada getarnya yang di bokong dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa penyebab getar di motor, terutama di King. Nah, ini akan dijelaskan sama Bapak Gendon kayak. Gendon umat. Ya kita jelaskan sih. Dan jelaskan sih, Don. Aku nak Pak Dokter. Yo, yo ora apa-apa mantri. Oke, Lek. Itu poin baik iki. Ini penyebab getar di motor King. Biasanya kan ada yang ngerasain getar ya, ada yang di tangan, terus di apa? Di sini. Nah, di situ terus ono sing sak motor ya getar kabeh ono. Terus getar ning dase mungkin ya ono. Nah, oke, satu persatu. Pertama, pastikan ini kunci kontak terpasang dulu. Oh iya, iya. Oke. Jadi kalau biasanya getar itu macam-macam. Dilihat dari ada banyak faktor ya. Ya. Satu, kondisi kaki-kaki itu gimana? Kondisi Ya, kaki-kaki oke. Seperti sok depan, misalkan ini kalau pakai jenisnya iki apa jenenge? Sok bison. Bison asli pun masih keder di tangan. Ya, memang seperti itu. Kenapa saya tidak tahu. Biasanya ini sing sering goyang. Yugawan ya. Ini jarak ini ke sini terlalu panjang. Iki tahu gone AC iki biasanya keder kalau pas mesin berputar. Oke, satu. Oke. Terus? Apa meneh sing gawi? Wih, parah biasanya. Oh gitu. Biasanya sih sering keder di tangan gitu. Pas RPM tinggi biasanya kerasa banget. Ya. Terus? Oke, terus dicek dulu ini posisi dudukan mesin ini, baut pakon mesin. Baut dudukan mesin ada 31 di dalam sini, di footstep ini satu, di ini satu, di rangka yang sini satu. Nah, itu pastikan harus kencang. Aja sampai kendor apa meneh dol. Biasanya kalau untuk baut-baut mesin yang kendor, itu kerasa getarnya di mana, Pak? Kalau kerasa getarnya semua kalau yang kendor. Oh gitu ya. Dari kaki sampai sini sampai tangan itu pasti keder semua. Oh ya. Terus posisi karet-karet tangki ini, baut-baut tangki juga bisa harus ya. diperhatikan. Ya. Posisi knalpot pun kalau pakai Trifitri atau tidak pakai standar T, kalau nggak ada klemi misalkan, itu juga bisa bikin keder di sebelah kanan biasanya ya. Nah, biasanya kalau pakai Trifitri, biasanya mau ditarik pakai kawat, pakai per. Oh gitu. Jangan salah. Tenaga nih dari ini luar biasa sekali kalau ditarik. Ini bisa goyang gini. Wong ini diklaim aja masih bisa goyang kok. Apalagi pakai per. Kalau bisa ya diklaim gini, lebih manusiawi. Oke. Terus posisi jenis swing arm sama bushing swing armnya. Oh ini ya, swing arm. Kalau kalian nggak tahu swing arm, kira-kira nek misalnya kue wong desa yang ngomong iki apa iki? Ya arem. Bahasa Cilon tuh ndak kangelan lagu cepet-cepet, ya toh? Ya. Terus ini harus benar, harus kenceng, ya. Kalau bisa jangan sampai goyang naik, nah, malah susah meneh. Lalu udah semua goyang naik piye? Terus kalau bisa jangan pakai yang itu apa? Saya biasanya bilang apa? Kusen jendilo. Kusen jendilo kuwi aja digo. Ya. Jendilo tipis iki ono merah kabeh. Syukur-syukur pakai yang asli, kalau enggak bahannya tebal ya. Bahan besi. Bahan besi yang tebal terutama. Nah, Kalau enggak pakai yang aluminium, pakai yang model duralium, yang tebel itu. Lah, iki ora apa-apa. Saya tahu. Oh, iya. Terus Shockbreaker, kondisi shockbreaker dilihat. Masih bagus enggak, layak ada. Nek aku sing gawe sing asih kecil-kecil itu ininya goyang. Iya. Itu parah sekali. Itu busingnya karet-karetnya juga harus diperhatikan. Ya.
Kalau dari Shoebaker sendiri, kalau biasanya kan ada yang dikasih pangkon tuh, pangkon alias penambah alias peninggi. Nah itu bisa juga nggak? Apa? Oh bisa sekali. Bisa sekali ya. Bisa sekali. Berarti nggak disarankan ya Pak ya? Nggak disarankan untuk menambah peninggi karena posisi sendinya jadi 2. Oh gitu. Rawan patah berarti. Rawan goyang. Rawan goyang terus rawan patah ya. Goyangnya ke sana kemari. Harusnya kan kalau sendi kan hanya berputar. Ya. Nah ini sendinya 2 berarti berputar sama bergoyang. Iya. Terus dari lakar roda mungkin? Dari lakar roda sama lakar gear itu sudah Lakar diperhatikan. roda, lakar gear. Lakar roda depan juga. Terus pada posisi mesin juga, kondisi dalam mesin itu genah pora, saya nggak tahu. Apalagi kalau yang istilahnya dimodifikasi, di portingnya agak tinggi, apalagi kompresinya dinaikkan lebih tinggi, ya harus terukur. Oke. Harus terukur. Terus posisi crankshaft atau biasa wong londo ngorani keras. Ya. Itu pastikan center. Ini keras. Oke, keras. Kita sebagian aja. Jadi gini. Posisi ini ketika ada conroad sang sekar, ya tahu kan pasti harus di center ini, harus di center ulang. Iya. Nah, ini berputar ini harus benar-benar center ya, antara kanan dan kiri. Jadi ini kalau diputar ini kalau di dial itu ya maksimal 0,05. Begitu. Maksimal 0,05. 0,05 ya. Dewi wis parah. Syukur-syukur bisa 0,01 weh. Apa 0,00 wah sip istimewa. Nah, ini ya harus putar ya 0,01 ya. Ya, ini yo karo jadi gini, yo belajar bareng itu yo gen tambah pinter. Ojo terus rumangsa pinter ndak, kita hanya berbagi saja. Iya. Ya. Ojo salah kaprah antara ini, terutama di keras sebelah kiri. Sebelah kiri ini yang di mana derate panjang toh. Biasanya apa? Dia kena hentaan, dia kena tracker magnet, dia pasti bengkong. Tapi kalau dari sini ke sini jarang. Itu dilihat dari dial, itu kita bikin alatnya sama di dial. Itu pasti masih bisa center. Kecuali iki dipanasi terus diduduk lah, kuwi iso bengkong. Oke, siap. Kalau mau dinaikkan performa, dinaikkan jadi misalkan di dyno sampai 34 dk pun iki ora iso bengkong. Gitu ya. Nah, kecuali ketabrak apa jerone ambrol lah. Apa sengaja dibengkongke? Tergantung pemakaian dan pembuatan. Cara membuatnya. Siap. Terus diperhatikan juga hose coupling. Hose coupling ketika karetnya keras, iso diganti. Ojo nyindir aku. Maksudnya nyari sekeren bos, larang toh. Sabar. Dan yang biasa terjadi pada garapan kita Pak Dokter, karena mungkin kondisi mesin udah prima, tapi yang sering terjadi waktu kebetulan saya nyoba atau siapapun nyoba ada getar itu karena turbulensi. Betul, turbulensi knalpot. Nah, biar teman-teman tahu turbulensi sih jane apa sih? Ya secara gobloknya wae lah, turbulensi iki piye, apa tolak balik angin apa piye ngono lah. Ya turbulensi iki aku dhewe ora ngerti, nanti dibuka di Google aja daripada kita salah mengartikan. Maksudnya sama tapi bahasanya mungkin beda. Sebenarnya ada satu bahasa yang memang sudah diungkapkan turbulensi itu apa, nanti monggo searching. Gitu. Di Google ya. Ngerti sih sedikit banyak itu pelajarannya ora mung yo kabeh dipakai, matematika fisika itu ada. Nah, ketika kita menggunakan acuan itu paling tidak itu bisa failure atau meminimkan kegagalan. Kadang sing ngono wae sering gagal. Itu maklum karena biasanya memang banyak teori ini ora segampang, ora seperti uang praktek, mesti beda jauh. Paling tidak kita punya acuan. Ya toh. Kita punya acuan terhitung, terukur dan terhitung lah. Wih lho, sing enak. Jadi ini, gini. Sekian. Ya ya. Iya ya. Jadi banyak faktor juga getarnya. Dan rata-rata kalau biasanya dibikin kenceng raking itu.
Ada juga kadang waktu di apa begarawan kita kebetulan krek AC muntir ya, tadi udah dijelasin sih ya. Pas tidak senter pun bisa getar-getarnya parah. Itu bisa kerasa di semua bagian. Wong yang senter, yang sudah senter aja masih bisa keter. Iya. Masih bisa keter banget. Jaman AC meledo ya. Lah ngakelinnya gimana? Wah, nanti lihat video berikutnya. Oke, berarti gitu aja ya. Itu coba ditanya itu user langsung dari yang motornya keder, padahal itu kondisi keras juga sudah senter, barangnya nyun sewu soknya juga kawi juga ada di sini orangnya. Coba ditanya aja nanti hasilnya sekarang gimana gitu. Iya. Nah nanti bisa sharing toh. Ini tanpa rekayasa loh ya. Iya. Aku ngomong apa anane. Iya. Iya. Biasanya perbedaannya getarnya dari yang sebelumnya sama sesudah dikerjakan itu beda ndak gitu. Oke. Siap. Berarti apa ya gini. Jadi ketika motor itu sudah istilahnya sudah modified, sudah lebih besar tenaganya atau lebih kencang dan sebagainya, PKRP-nya lebih tinggi, itu memang rawan getar. Oh gitu ya. Oke. Nah, cara ngakali, wah itu masih rahasia. Oh iya. Pengen ngerti ya, datang di BMC Tech nanti biar dikasih tahu. Belum, sebenarnya bukan rahasia, tapi itu biasanya racian dari bengkel-bengkel sendiri punya racian sendiri lah. Cara ngakali orang keder. Misalkan kita itu bikin racian seperti ini, mungkin di bengkel lain raciannya seperti itu. Nah, jadi beda bumbu. Oke. Satu masakan sama masakannya tapi beda bumbu. Oh iya. Ya. Oh iya. Gitu aja, Lek. Kalau mau tanya-tanya boleh, jangan. Aku jadi pengen takon oke, tapi tekonnya karo gendon. Ojo takon gendon wae, gendon sing ahli ngene iki. Komen sing tukang ngitung, tukang ukur itu Mas Gendon itu, ya malah enggak tahu itu ya. Jadi aja. Oke, gitu aja. Thank you. Oke ya, setelah penjelasan dari Pak Dokter, kita tanya sama bos helper. Ini kita tanya penyebab getar itu sebenarnya apa sih? Bentar. Nah, ini lagi dandan metik nih. Dan Gimana Pak YouTuber? kok udah mati bedeli itu? Cila Pak. Pak, penyebab getar nek menurutmu apa? Penyebab getar motor? Penyebab getare motor kuwi ya saka lara ati. Goblok. Kira ada lara nek iki. Jan lara mulane atine geter kabeh. Geter kabeh asline sing geter atine sing lara sing dirasake ning nggon awake. Ya tadi kurang ngopi gendon. Iya. Oke ya, tadi udah dijelaskan sama Pak Dokter. Sekarang mumpung ada usernya kemarin motor yang baru jadi, motornya di sana tuh. Wah, punya Mas Eko Pras, kita tanya orangnya aja. Bos, nonton bal-balan. Mas Eko Pras. Halo Mas. Nah, seto metekoi. Kemarin motornya sebelum dibahas ini kan motornya getar ya Mas ya? Iya Mas. Getar parah? Parah sekali. Oh, parah banget. Nah, setelah nginep beberapa hari, Berapa tahun Mas? beberapa tahun di sini ya, Iya, sampai dibuat status bola Bali yo. Sambil disindir kayak. Oh, yo ora nyindir. Oke, setelah jadi toh, rasanya motornya kepiye Pak? Istimidut wae Mas. Loh, istibidut. Getarnya fokus di getare we. Getare piye? Getare jono sithik sih Mas, getare. Masih ada sedikit, tapi dibanding yang dulu Yang baru jauh ya. Oke. Perlahannya lebih cepat gitu. Jos. Oke lah, thank you Mas Eko Pras. Oke, itu penjelasan dari mekanik BMC Tech terkait rasa getar yang ada di motor, terutama yang ini kebetulan adanya motor Air King. Kita yang buat sampel Air King aja, karena juga kemarin yang tanya itu dari user Air King, kebetulan itu ada apa, waktu dinaiki ada beberapa bagian yang mungkin dari
orangnya merasa ini motornya getar. Nah, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari bro siapa, saya lupa namanya. Yang penting semoga ini bisa menjawab semuanya terkait dengan getaran yang ada di motor. Oke, terima kasih, thank you.